persoalan skincare yang turut menyeret Dr. Richard Lee kembali membuka babak baru. Setelah sebelumnya ia memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya atas laporan terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Doktif. Kini dokter yang dikenal aktif memberikan edukasi terkait dunia kecantikan ini tampaknya masih belum bisa menerima keadaan yang dinilai telah mencoreng reputasinya. Melalui serangkaian unggahan di media sosialnya, Richard Lee mencoba mengungkap tabir gelap yang menyelimuti konflik ini. Ia secara implisit menyebut adanya sosok yang diduga menjadi dalang di balik polemik tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa sosok yang dimaksud akan angkat bicara dalam waktu dekat. Saya bertanya-tanya, kenapa ada berita ini? Sekarang saya mendapatkan jawaban. Terlalu lama diam bukan berarti tak merasa. Tapi ketika yang menjatuhkan mulai bicara sendiri. Apakah saya masih perlu menjelaskan apa-apa? Sebentar lagi kalian akan dengar kesaksian orang yang pernah jahati saya. Saya tidak akan menjelaskan apapun. Silakan tonton. Saya hanya bantu publik tahu. Dari mana semua ini bermula? Tulis Dr. Richard dalam akun media sosialnya. Lantas sebenarnya siapa sosok yang dimaksud oleh Dr. Richard? Lantas benarkah sosok itu adalah dokter detektif atau ada aktor lain yang terlibat dalam masalah ini? Ini kasusnya dalam ya. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor, si dokter S nih, beli dari orang ini. Jadi terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. Tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut itu berbeda dengan punya saya. Ada satu kata kunci penting. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Ketegangan antara Dr. Richard Lee dan dokter yang dikenal sebagai Doktis tampaknya semakin meruncing. Setelah sebelumnya terseret dalam konflik terkait polemik produk skincare, Richard Lee kini kembali dibuat kesal dengan sikap lawan seterunya yang mulai menyentuh ranah kehidupan pribadinya. Sebagai figur yang dikenal mengedukasi publik mengenai pentingnya memilih produk kecantikan yang aman, Richard menekankan bahwa tugas seorang profesional adalah memberikan informasi yang bermanfaat, bukan menjatuhkan orang lain. Ia menghimbau Doktif untuk kembali pada fokus utamanya, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman produk kecantikan berbahaya. Publik yang bisa menilai ya, kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya Doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius, karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu. Dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan Doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat.
istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Doktif mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Sebagai pengingat, Dr. Richard Lee telah melaporkan Doktif pada Februari 2025 atas dugaan pelanggaran UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Belum lama ini Doktif sendiri telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, alih-alih meredakan ketegangan, Doktif justru terus melontarkan komentar yang menyenggol nama Richard Lee, termasuk mengkritik kompetensi tim kuasa hukumnya. Dalam beberapa pernyataannya, Doktif menilai bahwa kuasa hukum Richard kurang memahami aspek-aspek hukum yang relevan dengan kasus ini. Dan jangan bilang kalau Doktif semua ini adalah karangan cerita, karena Doktif sendiri bersama dengan tim yang mengunjungi klinik kamu di Palembang. Ya, jadi semua Doktif punya buktinya. Ya, insya Allah, karena terbukti, karena fakta yang Doktif sampaikan fakta. Dan seperti yang Bang Hotman sampaikan berulang-ulang, jika itu adalah fakta, maka tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Dan seharusnya kalaupun menuntut, biasanya mestinya Badan POM juga bisa menuntut ya. Cuman kan Badan POM itu baik banget memang. Badan POM itu baik banget, penuh tepos liro kita bilangnya ya. Tepos liro kalau bahasa Jawa. Jadi ya berbenah gitu ya, mintanya mungkin Badan POM berbenah gitu. Tapi ya nanti formatif. Kalau misalnya DRL melaporkan Doktif, cuman saran aja buat DRL di sini, insya Allah nyampe ya buat DRL. Carilah lawyer yang berintelektual tinggi, berkompeten ya. Karena Doktif lihat tadi cukup jadi blunder ya sebenarnya buat kamu. Setidaknya minimal lah, paling tidak profesional atau sekaliber Bang Hotman. Ya, sekaliber Bang Hotman lah. Masa sih seorang DRL tidak mampu membayar lawyer sekaliber Bang Hotman. Jadi agar apa? Agar tidak menjadi blunder ke kamu sendiri. Kayaknya lawyernya juga harus lebih banyak belajar hukum juga ya. Cuman mungkin karena sesama lawyer nggak mau berani kritis, tapi kalau Doktif secara terbuka silakan belajar lagi.